I apologize. I didn't know. Gua kagak tahu kalau mandi itu caranya masuk di bathtub pakai shower, curtainnya ditutup supaya kamar mandinya tetap kering. Halo, apa kabar semuanya? Salam dari Suito Universal. Gimana? Sudah subscribe di Universal Services Jakarta? Kalau belum, saya kasih 1, 2, 3. Ayo subscribe biar nggak pernah ketinggalan informasi-informasi asik tentang studi ke luar negeri. Hari ini saya bersama dengan Kak Rima. Kita mau bahas apa ini hari ini? Kita bahas apa ya enaknya? Oh, ini aja Pak. Kita bahas yang sering ditanyain student dan parents. Apa itu? Gimana caranya efektif belajar di luar negeri? Bagaimana cara efektif belajar di luar negeri? Betul. Ini pasti bakal jadi banyak yang pengen tahu nih gitu. Perkuliahan tertentu ini berarti ya? Ya, ini kita adain sesi kuliah gratis ya. Tips and trik untuk yang mau belajar di luar negeri gitu kan. Oke. Itu poin-poinnya apa aja sih yang mesti kita siapin? Kan ini penting juga gitu. Cara efektif belajar di luar negeri. Kalau sederhana, saya hanya berikan 3 poin. Kok cuma 3 Pak? Ini mau ke luar negeri loh Pak. 3 aja. Okay. Ini aja sudah panjang nanti penjelasannya. Oke, 3 itu aja. Apa aja Pak? Yang pertama, parents, students dengerin ini. Harus berani. Harus berani. Bukan berani mati. Berani bukan, apa nih Pak? Tapi berani keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena pada saat students di Indonesia, mereka berada di bawah sayap orang tua. Mulai dari bangun pagi, sampai pulang malam, tinggal tidur, tinggal berangkat, tinggal makan, tinggal sekolah. Kalau di masa pandemi ini mereka sudah nggak perlu siapkan laptop, mereka sudah dipersiapkan semuanya, internet sudah disiapin, mereka hanya perlu makan, mereka nggak perlu mempersiapkan bahan makanan, tapi keluar dari zona nyaman, berarti itu semua hilang. Sekolah di luar negeri berarti harus berani keluar dari zona nyaman, artinya mereka sudah tidak ada lagi orang tua di belakang mereka. Itu poin penting banget itu. Wah, iya. Itu yang pertama, berani. Ini berani ini bukan cuma bicara tentang siswa SMP, siswa SMA, bahkan mereka yang postgraduate, bahkan mereka yang ngambil master, itu tetap sama. Berani keluar dari zona nyaman. Itu yang poin yang penting itu. Zona nyamannya itu nggak cuma di keluarga aja ya Pak, tapi zona nyaman budaya kita juga. Pastinya ada perbedaan budaya dan lain sebagainya. Bener banget. Nah itu gak gampang. Gak gampang itu, bener banget itu. Itu buat anak Indonesia yang kita selalu bilang budaya timur adalah sopan. Budaya timur adalah selalu mendahulukan orang lain. Bener apa salah itu? Bener. Salah ternyata. Kok salah Pak? Salah itu. Kalau kita di luar negeri, kita sopan, itu benar. Tapi karena kita terlalu sopan, kita menjadi tidak berani mengeluarkan pendapat. Kita jadi nggak berani ngomong. Betul. Padahal di luar negeri, cara belajar yang terpenting adalah bukan hafalan, tapi analisa, tapi critical thinking. Dan ini perlu keluar dan berani ngomong. Apalagi kalau sudah presentation. Orang Indonesia biasa nggak pernah presentation. Kalau presentation cuman di kelas yang dihadapin cuman teman-teman sendiri. Itu pun dia masih cekikik, ketawa-ketawa ya kan? Kebanyakan kalau disuruh presentasi dorong-dorongan gitu ya Pak ya. Kamu aja gitu ya. Aku yang bikin, kamu aja yang presentasi. Di luar negeri nggak boleh kayak gitu. Di luar negeri, meskipun kita bertiga, tiga-tiganya akan bergiliran presentasi. Nah, yang asik, orang Indonesia kalau sudah berdiri presentasi, awal-awalnya kaki gemeteran,
ngomongnya my name is Suwito. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Makanya beranilah untuk mencoba. Kalau saya ketemu dengan banyak students yang berhasil, waktu saya kagum sama mereka berhasil, saya tanya satu student ini berangkat dari SMA kelas 1, masih kelas 1. Wah, masih muda banget ya? Masih muda banget, masih usianya belum 15 tahun. Tuh. Ya. Dan waktu dia berangkat tanpa ditemanin oleh orang tua. Dia tidak ditemanin oleh parents, tidak ditemanin oleh siapapun juga. Dia berangkat sendirian. Dan ini kebetulan case-nya anaknya ke Australia. Oh, oke. Dan waktu dia berangkat, yang bikin saya kaget adalah waktu saya tanya, siapa yang punya keinginan sekolah ke luar negeri ini? Mama sama papanya bilang gini, ini Pak, dia sendiri yang minta. Anaknya sendiri yang minta. Saya kaget karena pada saat itu, saya berdiri tahun 1998. Saya ingat students ini adalah students tahun 98 atau tahun 99. Jarang ada students yang minta sekolah ke luar negeri. Yang ada adalah papa mamanya yang minta. Anaknya sembunyi di belakang papa mamanya sambil bilang gini, nanti mama anterin kan, nanti papa temenin kan, nanti cariin tempat tinggalnya yang bagus kan, yang bersih kan, yang ada toiletnya kan. Ini anak yang minta. Dan yang hebat, pada saat dia berangkat ke sana, dia punya masalah dengan keluarga homestay. Oh, oke. Dia punya masalah dengan keluarga homestay. Yang namanya keluarga homestay, budaya dan adat yang dipakai adalah adat Australia. Iya. Jadi keluarga homestay itu buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin Pak Suwito bisa kasih sedikit gambaran ya ke keluarga homestay itu begini. Kita sekolah, kalau sudah pulang dari sekolah kan betul tempat tinggal. Betul. Tempat tinggalnya itu kita tinggal di satu keluarga. Kita ngekos, tapi ngekosnya di satu keluarga. Nah, kalau ngekos di luar negeri itu nggak sama seperti ngekos di Indonesia. Karena kalau ngekos di luar negeri, homestay itu berarti kita punya aturan-aturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, saya lanjutin yang lucu itu begini. Okay. Ini anak karena berangkat dari kota kecil, dan pada zaman itu masih jarang kita itu pakai shower. Okay. Masih jarang kita itu pakai shower, jarang. Shower mandi ya? Shower mandi itu jarang. Yang ada adalah zaman itu mandinya adalah pakai gayung, air diciduk, lempar ke badan. Air diciduk lagi, lempar ke badan. Nah, ini anak lucu sekali. Ini anak lucu sekali. Keluarga homestay-nya itu protes. Terus kenapa Pak? Padahal saya tahu anak ini itu sopan. Oke. Sangat sopan dan sangat mandiri. Dan sangat berani seperti itu. Mungkin saking terlalu beraninya ya. Dan keluarga homestay-nya itu protes, dan kita dapat laporannya. Dan waktu saya tanyakan, what is the problem? Dia bilang, the problem is, the kid is making messy things. Saya nanya, what is the messy thing situations? Dia bilang gini, making the toilet very dirty. Waduh, saya pikir, waduh, ini masalah besar ya Pak ya. Dirty seperti apa? Ternyata yang dimaksud dirty adalah bathtubnya diisi air, dia nggak tahu gimana cari gayung, dan dia mandi di luar bathtub. Lah, orang sana itu kamar mandinya kering. Oh, oke. Tapi sekali lagi, saya yang suka adalah, masih ingat tadi poin pertama, berani. Betul. Ya kan? Waktu kita tegur lewat telepon, dan orang tuanya juga ketawa waktu dikasih tahu, dan anaknya juga ditelepon dengan cara yang santai ya, diomongin. Anaknya bilang gini, saya nggak tahu kalau ternyata caranya begitu. Dan ini anak berani, dan dia datang ke keluarga parents-nya dan dia bilang gini, I apologize, I didn't know. Gua kagak tahu kalau mandi itu caranya masuk di bathtub, pakai shower, curtainnya ditutup supaya kamar mandinya tetap kering. Cerita lucu, tapi dia berani ngomong, dan sesudah itu problem beres.
problem beres sudah itu. Jadi yang pertama itu berani. Berani ya. Tapi lucu juga sih poinnya anak ini gitu. Dia memang melakukan, namanya orang baru pertama kali keluar negeri pasti nggak tahu ya adat istiadat. Dia melakukan kesalahan gitu. Mungkin yang dianggap wajar buat dia. Karena terbiasa Kan saya mandi di rumah, itu kan biasanya bak airnya setinggi ini. Iya. Sudah diisi penuh sama air, gayung. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan Indonesia yang dibawa sampai ke luar negeri. Betul sekali. Gitu, dan ternyata kita nggak pernah tahu kalau itu bisa jadi masalah gitu kan. Kamar mandinya kering, Iya. jadi basah kuyup. Makanya dia tulis messy the toilet. Oke, tapi bagus ya, itu tadi berani dan juga berani juga gitu untuk menerima konsekuensinya. Jadi dia tetap minta maaf, tetap sopan lagi gitu. Poin sopannya juga tetap dibawa. Jadi ada poin-poin yang positif ya. Yang lucu pada saat dia minta maaf, dia ceritakan bahwa kalau di rumahnya dia mandi cara begitu. Yang terjadi adalah dua poin yang tidak pernah ketemu sebelumnya. Jadi sekarang orang tuanya jadi mulai ngerti budaya mereka dan si anak jadi ngerti budaya dari orang tua. Dan keduanya bisa saling belajar mengerti. Jadi lebih asik. Dan kan, di semua hal yang namanya komunikasi itu selalu a problem. Sekarang jadi mereka mulai ada sambungan. Apakah sesudah itu tidak ada masalah? Banyak masalah. Tapi dimulai dari berani. Mulai dari berani minta maaf, berani mengatakan apa yang salah. Ini jadi komunikasinya mulai nyambung. Seperti itu. Biasa makan nasi pecel. Di sana sandwich. Gua kagak kenyang kalau makan roti. Nah, itu kan budaya-budaya yang berbeda. Tapi berani ngomong. Nah, pokoknya gitu deh. Nah, ini yang menarik. Awalnya baru masuk 1-2 hari sudah dapat laporan ini anak pencak silat di kamar mandi. Tapi endingnya yang asik adalah pada saat komunikasi terjalin manis, waktu dia pulang ke Indonesia. Jadi ini anak sampai lulus pulang ke Indonesia, dia masih berhubungan baik dengan parents ini. Dan pada saat dia menikah, parents ini terbang ke Indonesia. Dan parents ini disambut seperti keluarga. Dan parents ini bilang, I have never seen students homestay in my family becoming so close like this. Itu yang asik. Dan percaya saya, orang baik, orang jahat selalu ada. Tapi pada saat kita punya keberanian dengan sisi yang positif, itu akan disambut positif juga. Wah, keren banget ya. Jadi awalnya bermasalah, malah jadi deket banget jadi ya. Keluarga kedua. Ya, jadi ini konflik yang sangat membangun sekali gitu. Jadi Dia kalau berangkat ke Australia lagi, parents ini bilang gini, awas lu tinggal di homestay lain, atau awas lu tinggal di hotel. Tinggal di sini. This is your house. This is your home. masih boleh mandi pakai gayung. Jangan. Jangan. Bawa gayung dari Indonesia, kasihkan buat souvenir aja, nggak apa-apa, gitu. Oke, ini jadi ada lucunya, ada ceritanya juga ya, moral of the story-nya juga ya. Bener. Moral of the story-nya apa? Bawalah gayung sendiri? Ya. Oh, jangan dong. Moral of the story-nya adalah berani, tapi selalu positif. Oke. Salah, ya minta maaf, tapi berani minta maaf. Betul. Ini yang nggak banyak student ini juga ya lakuin juga ya, berani untuk ngelakuin sesuatu, tapi kadang mereka lupa, nggak berani buat minta maaf. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, apa nih Pak yang harus? Poin yang kedua sederhana, yang namanya adaptasi. Pada saat seseorang pindah dari satu negara ke negara yang lain, selalu perlu adaptasi. Adaptasi itu apa sih? Adaptasi itu proses perpindahan, menerima perbedaan,
belajar dari perbedaan itu menjadi satu kebiasaan yang kita ikutin setiap hari, adaptasi. Dan adaptasi itu adalah proses. Artinya setiap orang berbeda. Ada anak yang adaptasinya perlu 1 minggu, tapi ada anak yang beradaptasinya perlu 1 bulan. Jadi beda-beda ya, tergantung Betul. masing-masing anak. Bahkan ada anak yang adaptasinya perlu 3 bulan. Oke. Artinya homesicknya itu 3 bulan. Wah, 3 bulan. Ya tergantung sih ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Betul. Berterima kasihlah kepada teknologi hari ini. Kenapa? Karena hari ini pada saat kita homesick, kita bisa sekedar langsung angkat telepon, kita bisa video call dengan mama dan papa, kita bisa langsung ngobrol sama mama sama papa, langsung berhadapan muka dengan muka. Betul kan? Oke, betul. Mama bisa langsung ngomong, loh, ada jerawat di sini. Seperti itu kan? Nah, berterima kasihlah kepada internet, berterima kasihlah kepada teknologi. Tapi adaptasi itu adalah proses yang tidak bisa dilewatkan. Jangan lupa, tiap orang beda prosesnya. Betul. Kita harus lewatin itu semua ya, mau nggak mau gitu kan. Betul. Nah, itu yang zaman sekarang kan enak, bisa teleponan, bisa WhatsApp, video call, dan lain sebagainya. Kalau yang zaman dulu itu kan lebih susah ya, nggak ada internet yang selancar itu ya. Jadi pada saat kita kirimkan anak sekolah ke luar negeri, saya masih ingat zaman dahulu pada saat seseorang itu mau telepon internasional, paling lama, paling kuno, itu orang itu harus telepon ke satu operator dan minta disambungkan ke nomor ini. Nanti operator akan sambungkan, kemudian operator akan telepon rumah kita di Indonesia, kemudian operator akan bilang ini sudah tersambung, silakan ngobrol. Dan itu harganya mahal sekali. Karena itu seringkali kalau sudah ngobrol international call seperti itu, biasanya orang tua punya list dan orang tua tinggal ngomong gini, nomor 1, kamu jangan lupa makan ya. Nomor 2, awas jangan sampai nggak lulus. Nomor 3, begitu kamu nggak lulus, saya akan marah. Jadi kenapa? Karena ada skripnya ya, mau nelponnya. karena mahal. International call itu kan mahal. Kemudian mulai ada sambungan, mulai ada handphone, mulai ada internet, dan sekarang menjadi semakin murah. Itu poinnya. Tapi it doesn't matter. Mau dulu pakai international call, pakai operator, mau sekarang pakai WhatsApp video call, cuman hitungan internet. Kalau yang namanya proses adaptasi, tetap yang namanya proses adaptasi. Saya selalu tekankan, tiap orang berbeda. Parents, anakmu mungkin beda dengan anaknya orang lain pada saat dia perlu adaptasi. Jangan samakan. Nggak apa-apa, adaptasi is a process. Mulai dari merasa terasing, mulai dari merasa nggak punya kawan, mulai dari punya 1 kawan, punya 2 kawan, sampai akhirnya merasa nyaman dan nggak mau balik Indonesia. Bercandanya begitu ya, bercandanya. Emang terjadi sih beberapa kali. Adaptasi, itu poinnya. Adaptasi ya, jadi ada suka dukanya gitu ya dalam adaptasi ini. Pasti. Jatuh bangun, jatuh bangun. Bukan lagu dangdut tapi ya. Oke, jadi jatuh bangunnya adaptasi. Itu kita baru ngomongin 2 poin nih Pak. Ada 1 poin lagi, yang ketiga. Poin yang ketiga, itu selalu pada saat saya lakukan pre-departure briefing bersama Kak Rima, bersama Kak Ratna, bersama Kak Christine. Kita selalu kasih tahu, poin yang ketiga itu penting. Apa itu namanya? Ikuti aturan. Ikuti aturan di mana nih Pak? Ikuti aturan yang berlaku di sana. Jadi pada saat dia berlaku sebagai college student, ikutin aturan yang berlaku di college. Pada saat dia berlaku sebagai international students, ikutin aturan yang berlaku sebagai international students. Pada saat dia berlaku sebagai orang yang naik public transportation, ikutin aturan yang berlaku sebagai di dalam public transportation. Ikutin aturan yang berlaku di sana. Kenapa saya harus poinnya ngomong ini? Karena kita punya banyak kasus yang orang tuanya biasanya begini.
kamu ngapain ngantongin sampah itu ngapain? Namanya sampah itu buang. Kalau ada tong sampah, buang di tong sampah. Kalau nggak ada, buang di jalan. Nanti toh ada tukang sapu yang beresin. Bener apa salah? Bener di Indonesia. Salah, di Indonesia pun salah sebetulnya. Jangan ngomong bener di Indonesia ya. Salah, di Indonesia pun salah. Cuman kesalahan itu di Indonesia dianggap sebagai biasa, nggak apa-apa. Tapi jangan lakukan itu di luar negeri. Karena setiap sampah yang dibuang, ada CCTV yang merekam, kemudian ada penalti yang diberikan, dan record kita menjadi jelek. We don't want our records to be black recorded. Jadi sangat berpengaruh sekali ya, langsung mempengaruhi. Terasa penaltinya mungkin atau hukumannya gitu ya. Anak Indonesia dulu seringkali merasa ini tram, tahu kan tram kereta api yang di tengah kota itu, ya, betul. Tram ya, itu nggak ada yang ngawasin. Dan dia selalu bayar karcis, tapi nggak ada yang minta karcisnya. Satu ketika dia bilang gini, gue lagi buru-buru gue nggak usah pakai karcis. Dan dia coba satu kali nggak pakai karcis, nggak ada yang ngawasin. Dia bilang gini, lumayan ya, dihemat 50 sen satu kali ya, lumayan ya. Kalau 10 kali sudah hemat 50 sen kali 10. Kalau 20 kali sudah hemat 50 sen kali 20. Mulai hitung-hitungan dia. Dan dia lakukan itu terus menerus. Dan itu menjadi kebiasaan yang salah. Satu ketika dia ketangkap. Satu ketika tram didatengin oleh petugas dan petugas itu bilang, "Excuse me, have a nice day, I just want to check your ticket." Kaget dia. Dia bilang, biasanya nggak pernah ada yang periksa. Dan kali itu diperiksa. Dan dia bilang begini, "I'm sorry, I forgot to pay." Dia pikir, dia bilang, toh 50 sen, gua bayar 50 sennya. Nggak seperti itu. Pada saat diinvestigasi, anak ini ketangkap CCTV, ternyata sudah melakukan itu berulang kali. Problemnya apa yang terjadi? Bukan cuma sekedar dia kena denda, bukan. Tapi waktu dia setelah selesai dari kuliah, atau setelah selesai dari university, atau setelah selesai dari college, dia mau masuk ke dunia kerja. Industri itu juga mengecek sisi akademik dan non-akademik. Waduh, Non-akademik black recordnya di sana semua online. Cuman gara-gara beli tiket 50 sen, dia kehilangan kesempatan ini. Wah. Ikuti aturan yang berlaku. Like I said. Bahaya ya, jadi cuma perkara kecil, sepele, bisa efeknya jangka panjang. Betul. Gitu ya. Jadi mesti betul-betul ikuti aturan dan hati-hati pastinya ya dalam bertingkah laku. Sebetulnya ini juga kita bisa terapin nggak cuma di luar negeri ya, tapi di Indonesia juga gitu kan. Tetap taat aturan, meskipun nggak ada yang ngeliat, tetap kita ikutin aturan yang berlaku gitu. Betul sekali. Saya kasih satu contoh, satu student. Ada satu student yang berangkat ke Kanada, dan dia punya kebiasaan di Indonesia itu begini. Dia selalu pasang handphone, kemudian di handphone itu dia selalu pasang headset. Sekarang, waktu itu masih pakai kabel, sekarang sudah pakai Bluetooth ya namanya ya. Dan dia sudah selalu memasang musik di telinganya. Dan saya kasih tahu, awas, tidak semua tempat mengizinkan kamu pakai headset. Terutama kalau kamu ke Kanada, kalau kamu pasang headset di telinga, pada saat kamu berjalan di sepanjang jalan, apalagi kalau menyeberang jalan, kemudian kamu menyeberang jalan, kamu pakai headset, kamu tidak bisa mendengar traffic, lalu lintas di luar. Ada satu kejadian yang parah yang selalu saya kasih tahu kepada parents dan students. Ada satu orang yang perempuan ini, masih muda, yang pakai headset, kemudian dia dengan santainya menyeberang yang tidak di tempat yang semestinya. Jadi bukan tempat untuk menyeberang, dia menyeberang jalan, dia pakai headset, dan dia ditabrak mobil. Wow. Tragis.
I'm really sorry to say this, tapi saya harus ngomong apa adanya. Kenapa? Ini pelajaran yang bagus buat kita. Dia meninggal dunia, dan waktu diinvestigasi oleh polisi, yang salah dia. Karena satu, menyeberang di tempat yang tidak semestinya. Yang kedua, mobil sudah bunyikan klakson, dan dia tidak mendengar. Ikutin aturan yang berlaku. Ngeri juga ya. Nah, kembali ke contoh yang positif tadi. Ini anak yang berangkat ke Kanada. Dia suka sekali pasang musik di sini. Tapi karena dia mengerti aturan yang berlaku, dia selalu pasang musik. Kemudian di tempat kelas dia selalu copot. Saya bilang, "Loh, ngapain copot? Kan kamu tetap pasang tapi matiin musiknya kan bisa?" "Enggak, Pak. Saya harus menyesuaikan diri." Kenapa? Karena kalau saya pasang, saya selalu pengen ada musiknya. Jadi saya sekarang membiasakan, begitu sampai di satu kelas, saya selalu copot, saya selalu masukin di kantong, dan sekarang saya bisa fokus. Kalau saya lagi ke perpustakaan, kalau lagi saya sendirian, saya pasang. Tapi pada saat saya pasang, saya melihat seorang atau dua orang teman datang ke saya selalu kecilkan, saya selalu copot. Kenapa? Karena biasanya saya disapa. Dan saya nggak mau kehilangan kesempatan untuk ngobrol, kesempatan untuk dapat informasi. Gara-gara saya pasang headset. Itu satu kebiasaan yang baik. Satu, ikutin aturan yang positif. Asik kan? Kalau kita bisa sisi yang positif gitu kan asik. Betul. Jadi dia bisa menyesuaikan ya contohnya. Cuma tadi yang contoh student dari bisa jadi pelajaran juga ya buat teman-teman, karena sekarang banyak banget nih Pak anak-anak muda yang ya itu tadi dia sambil jalan main game nggak kelihatan di depan masuk lubang. Jadi saking asiknya bahkan sampai ada orang yang nyamperin juga jadi cuek gitu kan. Nah itu yang mulai harus dikurangin kebiasaan-kebiasaannya sebelum belajar ke luar negeri. Nah itu penting banget. Jadi itu tadi 3 hal. Kalau boleh saya rangkum, tadi ada berani keluar dari zona nyaman ya pastinya, berani dalam hal yang positif. Kemudian ada juga adaptasi. Ini poin yang penting. Kemudian ikuti aturan di negara tujuan belajar. Itu 3 cara belajar efektif di luar negeri. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tips lainnya atau cerita lainnya dari Universal, jangan lupa like video ini, kemudian share kalau kalian ngerasa ini bermanfaat juga, dan pastinya subscribe supaya nggak ketinggalan info-info selanjutnya gitu. Jadi nanti Pak Suito akan ada lagi nih buat kalian sharing lebih banyak lagi cerita student. Ada pasti. Tips-tipsnya juga. Kemudian nanti kita akan bawa beberapa students ataupun parents juga ya untuk teman-teman semuanya di channel Universal Service Jakarta ini. Oke. Silakan Pak Suito. Salam dari Suito Universal. Kita ketemu di episode berikutnya.